Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Baik, hari ini kita akan mulai perkuliahan, menyambung perkuliahan yang lalu. Kita akan membicarakan tentang embrio pada angiosperm, baik yang dikotil maupun yang monokotil. Tapi sebelumnya kita mulai ya, untuk ngecek dulu, saya cek dulu kehadiran saudara ya. Fani, Mbak Fani ada? Ya, saya. Aisyah? Mbak Aisyah? Hadir, Ibu. Mbak Aisyah? Hadir, Bu. Hadir, ya. Kemudian Mbak Ataya, Rifinka Azalia? Hadir, Bu. Mbak Dian Putri Wahyuni? Hadir, Ibu. Terima kasih ya. Syukur alhamdulillah ya, kita itu sehat, jadi diberi kesempatan untuk bisa bertemu dalam dunia maya begini ya, melalui Zoom ini untuk membicarakan hal-hal penting yang terkait mata kuliah kita. Nanti harapannya yang bisa memberikan inspirasi saudara untuk melanjutkan pekerjaan-pekerjaan saudara yang lain ya, khususnya masuk di skripsi saudara. Baik ya. Jadi sore hari ini perkuliahan kita itu ingin membekalkan pada saudara ya, membekalkan pada saudara tentang apa itu bagaimana perkembangan embrio maupun endosperm pada angiosperm. Embrio pada angiosperm ya. Jadi angiosperm yang kita pelajari itu ada ada kelompok dikotil, ada kelompok monokotil. Nah, nanti bagaimana nanti antara dua kelompok dikotil dan monokotil itu dalam perkembangannya, embrionya seperti apa. Nah, sebelum saya mulai, saya ingin bertanya pada saudara. Saudara ini sudah biasa melihat embrio tidak? Monggo, silahkan. Siapa yang ingin menjawab? Mohon izin untuk menjawab, Bu. Ya. Mungkin untuk melihatnya sering, Bu, tapi kadang tuh nggak sadar kalau itu embrio. Nah, Mbak Nabila itu mengatakan sering melihat, tapi nggak sadar. Coba yang sering dilihat itu apa? Seperti biji-bijian, gitu. Biji ketimun, biji buah, begitu, Bu. Oh, begitu, ya. Baik. Yang lain, monggo silakan. Sudah biasakah saudara ketemu dengan embrionya tanaman? Sudah seringkah Anda sehari-hari berinteraksi dengan embrio tanaman? Silakan, ayo, monggo. Monggo yang ingin menjawab. Saya, Ibu. Silakan, Mbak Fani. Ya, jadi terutama akhir-akhir ini, Bu, karena musim mangga saya banyak menemui embrio dari biji mangga. Nah, Mbak Fani ketemu embrio biji mangga. Seperti apa itu? Di mana itu? Kalau kita kepingin melihat embrionya biji mangga itu atau tanaman mangga tepatnya ya, itu di mananya? Izin saya share screen, Bu, kemarin kan untuk foto. Oh ya, ya silakan. Nah, silakan dijelaskan Mbak Fani. Ya, ayo. Iya, jadi menurut saya itu yang bagian ini, Bu, embrionya. Sedangkan ini adalah kulit terluar yang berfungsi sebagai pelindung dari embrio. Oke. Jadi yang Mbak Fani lihat embrio adalah yang mana? Yang dua jejer itu ya? Yang ini, Bu. Ya, oke, itu embrio. Kemudian yang satunya, yang di sebelah paling kiri yang disebut pelindung tadi. Nah, iya,
yang disebut pelindung tadi memang itu struktur untuk melindungi biji embrio. Tapi itu struktur itu dikenal sebagai apa? Monggo silakan yang lain membantu. Apa yang disebut sebagai pelindung atau penutup embrio ini dikenal sebagai apa? Izin mencoba menjawab, Bu. Ya, silahkan, monggo. Setahu saya endosperm ya, Bu. Endosperm. Yang lain, kalau sudah disebut atau tampak strukturnya itu menutupi, bagian ini kan tampak strukturnya itu melindungi, menutupi, seperti dalam tanda kutip jaket atau baju kan. Setuju enggak kalau saya menyebut struktur yang disebut oleh Mbak Fani tadi sebagai penutup atau pelindung, itu sebetulnya kan menutupi seperti halnya dalam tanda kutip jaket atau baju menutupi embrio. Iya toh? Nah, kalau sudah begitu, maka baju atau penutupnya itu struktur yang kita kenal dengan istilah apa? Kulit biji. Karena sebetulnya embrio dan kulit biji, jadi kalau ini sebelum gambar ini sebelum dibuka oleh Mbak Fani, sebelum dikupas, embrio itu kan ada di dalam ruangannya toh. Ruangan yang kelihatan strukturnya dua ini. Ya toh, terus menutup. Nah, embrio dengan kulit pelindungnya itu yang disebut dengan biji atau seed. Bisa dipahami ya? Nah, sekarang kalau embrionya sudah dikeluarkan sendiri oleh Mbak Fani, maka yang bagian luar itu adalah kulit biji. Jadi pada mangga yang disebut dengan biji itu bagian yang dalam istilah bahasa Jawa disebut dengan istilah pelok. Pernah dengar istilah Jawa? Itu pelok. Sudah dimakan buahnya, dikupas, terus dimakan yang manis, terus tinggal peloknya. Nah, pelok itu kalau dibersihkan rambut-rambutnya, seratnya, itu sklerenkimnya itu dibersihkan sampai bersih, maka yang tersisa adalah biji. Jadi sebetulnya pelok itu adalah biji yang masih ditempeli serat-serat sklerenkim bagian dari dinding buah yang paling dalam. Bisa ya dipahami ya? Baik. Ada pertanyaan. Jadi ini kita baru awalan. Ternyata saudara sudah mulai terbiasa melihat embrio tanaman. Setiap kali dalam kehidupan kita itu banyak memanfaatkan embrio tanaman dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tapi kita tidak pernah respect, tidak pernah melihat karena embrionya itu ya tidak tampak hidup. Berbeda kalau Anda melihat embrionya embrionya hewan, ya, bisa ya dipahami ya. Nah, baik. Jadi hari ini kita akan kuliah tentang embrio. Tujuannya supaya saudara paham embrio tumbuhan, paham tentang endosperm, dan Anda bisa mengaplikasikannya ke konsep-konsep atau ke permasalahan-permasalahan yang lain. Matikan dulu, saya akan mencoba share. Sudah tampak, Mbak? Tampak, Bu. Kelihatan ya? Jadi kita akan membicarakan embrio angiosperm ya, sumber belajar yang bisa kita pakai untuk menggali konsep tentang embrio angiosperm itu beragam. Jadi sekarang sumbernya itu tidak saja informasi atau PPT dari dosen, dari saya tidak, banyak sumber. Nanti saudara akan saya tunjukkan banyak sumber dan nanti saudara akan saya minta untuk mencari sumber-sumber itu, lalu memilih, lalu mempresentasikan
di bagian-bagian yang lain dari topik-topik kita. Tetapi meskipun tersaji banyak sumber belajar, yang terpenting untuk kita itu adalah kemampuan memilih sumber yang tepat. Nah, dalam hal ini saat ini saya membuat PPT, bukan berarti PPT ini menjadi sumber satu-satunya yang terbaik untuk saudara, bukan. Tapi PPT ini untuk memandu saudara memilih sumber-sumber belajar yang ada di mana saja, secara online dan seterusnya. Baik, saya akan mulai demikian, ke sini dulu. Nah, ya, ini embrio kacang ya. Sudah pernah lihat? Halo? Iya, Bu. Sudah pernah lihat? Sudah pernah. Sudah pernah makan toh? Gitu. Iya, berkali-kali saudara itu makan ini, apalagi kalau hari raya. Jadi ini embrio kacang. Jadi, loh Bu, ini betul embrio, betul. Dari mana lihatnya? Nah, kita melihat bahwa ini kacang itu kalau dibelah ini kan menjadi dua. Ada bisa dipisahkan menjadi dua. Jadi tanpa harus memotong, tanpa harus menggunakan pisau, tanpa melukai jaringan, ini bisa kita belah jadi dua kan? Kalau sudah dibelah jadi dua, di sininya ada sesuatu yang kecil muncul begini ya. Nah, bagian yang bisa kita belah menjadi dua, ini yang disebut dengan kotiledon. Kotiledon ya, kotiledon itu adalah daun pertama. Nah, daun pertama. Berarti kalau ini daun pertama, ini bagian dari embrio. Kemudian di sini ada bagian yang di bawah ini yang disebut radikula atau radikel akar embrio. Kemudian yang ke atas ini yang disebut plumula atau pucuk dari embrio. Ya, kemudian yang ini dua-duanya ini merupakan embryonic shoot with first leaf ya. Jadi ini sebetulnya pucuk embrio dengan daun pertama, tapi daun pertama ini daun fotosintesis. Kalau ini daun pertama betul-betul pertama, daun kotiledon. Daun berisi cadangan makanan. Kalau ini daun fotosintesis. Nah, embrio ini kalau ini menutup dua, maka di sini akan dibungkus oleh lapisan pelindung. Sama tadi yang seperti dijelaskan oleh Mbak Fani tadi. Nah, ini yang disebut seed coat atau kulit biji. Sehingga kalau kulit biji itu menutup rapat, jadi kotiledon 2 ini ditangkupkan begini, ditangkupkan rapat, kulit bijinya itu utuh, maka itu yang disebut dengan seed atau biji. Jadi embrionya yang mana? Embrionya yang ini. Semuanya ini embrio. Ya. Nah, kemudian kita lihat di sini berikutnya. Nah, sudah pernah melihat ini? Belum, Bu. Pernah, Bu. Pernah ya? Ada yang belum ya? Jadi kalau Anda melihat kelapa, buah kelapa, terus itu dengan ini, masih dengan apa ini namanya yang luar ini? Batoknya, batok kelapa. Batok kelapa ini buah, fruit ya, buah batu kan, fruit. Kemudian kalau kita buka, maka di dalamnya tampak seperti ini. Nah, ini yang nempel di dinding, kemudian ini yang membesar di tengah. Ya. Nah, yang membesar di tengah ini sebetulnya adalah jaringan yang ada pada embrio. Jadi sebetulnya ini adalah embrionya. Tapi bukan bagian ini loh ya, bukan bagian ini. Bagian ini pada kelapa itu tidak tampak, dia ada di bagian balik sana. Nah, ini tapi embrio. Nah, embrio ini bertugas menyerap makanan. Ini makanan. Coba perhatikan gambar saya, ikuti pertanyaan saya. Kalau ini nanti tumbuh,
Terus ini kotiledon ini melekat di sini, berarti kotiledon itu kan termasuk bagian atau organ dari embrio toh. Setuju? Inggih, Bu. Ah, terus coba dilihat di situ. Kotiledonnya itu membesar apa tidak? Gemuk apa tidak? Kotiledonnya itu seperti helaian daun tipis ataukah membesar? Membesar, Bu. Membesar, Bu. Membesar, iya membesar. Coba lihat di sini. Embrionya itu di sini, di belakangnya ini, di belakangnya apa namanya, ini disebut dengan, kalau orang Jawa disebut bilangnya gandos. Nah, ya. Nah, di balik sana tuh ada embrio. Kemudian kalau kita lihat embrio dengan cadangan makanan di sini ini melekat erat menyatu seperti ini apa tidak? Ataukah dia merupakan dua organ yang berbeda tapi berdampingan? Kalau ini kan menyatu. Kalau ini antara endosperm cadangan makanan ini dengan embrionya itu sebetulnya dia satu unit atau dua unit yang berdampingan. Yang berdampingan. Dua unit yang berdampingan. Iya, dua unit yang berdampingan. Saya beri ilustrasi lagi. Kalau saudara makan jagung, ya, jagung rebus, terus kalau makannya itu tidak rapi, maka di tongkol jagungnya itu akan tertinggal bintik-bintik yang kuning-kuning itu toh ya. Nah, bintik-bintik yang kuning itu adalah embrio. Kalau dia bisa tertinggal di tongkol jagungnya, kemudian bagian jagung yang kuning itu saudara makan, itu artinya embrio itu dengan bagian yang saudara makan itu tidak menyatu. Organ bagian yang berbeda, cuma hanya berdekatan saja. Paham ya? Nah, sama halnya dengan kelapa. Embrionya itu berdekatan saja dengan cadangan makanan. Karena itu, kalau embrio ini mau tumbuh, embrio itu harus mendapatkan asupan makanan, nutrisi. Dalam hal ini sumber energi yang diperoleh nanti dibongkar dari glukosa, dari amilium dan seterusnya. Sekarang coba kita lihat. Kalau pada kacang ini ya, kacang ini kan menyatu. Kira-kira kalau ingin memerlukan energi untuk menumbuhkan embrio, itu sulit enggak? Kalau ini mau tumbuh keluar daun, akarnya mau panjang seperti kecambah, kacang hijau, itu sulit enggak dia mendapatkan energinya? Mudah. Mudah, karena kotiledon yang berisi makanan itu sudah melekat di sini. Bisa ya dipahami ya? Nah, tapi kalau pada kelapa, nah dia itu tidak melekat sehingga harus diangkut dari bagian yang lain yang berbeda. Nah, harus dihisap. Karena itu embrio kelapa memunculkan ini. Ini haustorium sebetulnya, alat hisap pada embrio kelapa untuk menyerap makanan yang ada di sini ini. Yang saudara parut sehari-hari itu adalah endosperm. Di sini itu ada grafik ya, ada grafik yang menunjukkan bagaimana perkecambahan. Jadi ini perkecambahan sebuah biji kecambah ya, benih berkecambah yang masing-masing diberi perlakuan lumpur, pasir, dan sekam. Nah, ternyata berbeda. Nah, sekarang dari grafik ini apa yang bisa saudara baca? Dari data yang disajikan dalam grafik, Anda memperoleh informasi apa? Benih yang ditanam dalam 3 media tanam, yaitu lumpur, pasir, dan sekam. Ya, betul. Lalu? Yang paling banyak benih yang tumbuh adalah pada media pasir. Pada media pasir.
Ya, Nah, selanjutnya mm-mm. lumpur, lalu sekam. Iya, Mbak Aisyah mengatakan yang paling banyak tumbuh itu pada media pasir yang ditandai dengan bar atau garis berwarna merah ya Mbak Aisyah. Jadi yang paling banyak itu pada pasir. Mbak Aisyah melihat bahwa yang paling banyak itu di pasir itu di pengamatan hari keberapa Mbak? Mbak Aisyah Hari bisa mengatakan ke-6, Bu. hari ke-6. Iya, bagus. Kemudian bagaimana selanjutnya? Perilaku perkecambahan itu bagaimana selanjutnya di hari-hari setelah hari ke-6? Semakin menurun, Bu. Semakin menurun. Berarti hari ke-6 itu merupakan hari yang pertumbuhan perkecambahannya bagaimana? Maksimal. Maksimal atau kita katakan optimal kalau itu fenomena biologi, tidak maksimal. Kalau maksimal itu apabila grafiknya itu naik terus, makin puncak, stop, itu maksimal. Tapi kalau fenomena biologi ya mesti ada kenaikan, lalu mencapai puncak, mulai ada penurunan. Berarti ini di hari ke-6 itu hari yang optimal. Sebab di hari ke-8, 10 itu bukan berarti tidak ada yang tumbuh, tidak ada yang berkecambah, tetap ada kan, tetapi jumlahnya benih yang berkecambah itu berkurang, begitu kan ya? Begitu ya Izin. Mbak? Iya. Berarti kalau kita lihat grafik ini, maka grafik ini menghubungkan variabel-variabel, faktor-faktor. Variabel apa yang ingin dikaitkan melalui grafik ini? Baik, kalau belum paham, grafik ini ada sumbu X dan sumbu Y-nya. Iya toh? Kemudian ada lagi yang ditandai dengan warna beda. Nah, baik. Sekarang grafik ini memberi informasi kita tentang apa? Pertumbuhan, perkecambahan di 3 media yang berbeda. Pertumbuhan. Jadi grafik ini ingin menunjukkan pada kita sebuah fenomena tentang benih, perkecambahan benih. Ya kan? Perkecambahan benih yang dipengaruhi faktor apa? Media tanam. Ya, tanam. Bu. Iya, dipengaruhi media tanam yang berbeda. Paham ya? Nah, kemudian grafik sumbu X-nya itu menunjukkan hari-hari pengamatan, memotret fenomenanya itu dari hari ke hari. Bisa ya dipahami ya? Berarti grafik ini menunjukkan hubungan antara dua variabel. Variabel apa dan apa? Ayo, tadi kan sudah. Variabel manipulasi dan juga variabel terikat, Ibu. Ya, benar. Sekarang variabel manipulasinya apa? Mbak Dian? Media tanam, Bu. Media tanam yang berbeda, Ibu. Jenis media tanam variabelnya. Kemudian variabel satunya apa? Terikat, Ibu. Pertumbuhan benih cabai. Ya, variabel terikatnya adalah pertumbuhan benih. Berarti grafik ini menyajikan informasi menghubungkan bagaimana pengaruh atau korelasi antara jenis media tanam dengan apa? Perkecambahan pada benih. Berarti menghubungkan dua variabel itu. Bisa dipahami? Bisa, Ibu. Nah, Bisa. sekarang tolong dibuatkan satu kalimat saja bahwa variabel ini menyajikan informasi yang menunjukkan hubungan antara, ayo dibuatkan satu kalimat saja. Silakan siapa yang mau volunteer. Izin mencoba menjawab, Bu. Ya, silakan Mbak Putri ya. Iya, Bu. Mohon maaf sebelumnya tidak bisa on cam karena takut terkendala. Sinyal. Jadi menurut ya. saya kalimatnya itu
media tanam berpengaruh terhadap perkecambahan benih. Iya, jadi media tanam berpengaruh terhadap perkecambahan benih atau bahwa fenomena ini menunjukkan hubungan antara media tanam dengan perkecambahan benih. Iya, bagus, pintar ya. Nah, sekarang kalau kita lihat di sini, kita arahkan, tadi kita kan sudah ngomong tentang perkecambahan benih ya, itu ada per hari kesekian, berarti kan ukuran perkecambahan benih itu waktu, timing atau waktu munculnya kecambah, begitu kan ya? Nah, sekarang coba lihat dengan struktur seperti ini dan struktur seperti ini, bagaimana perkecambahannya? Timing waktu perkecambahannya itu seperti apa kira-kira? Mana yang lebih mudah berkecambah antara struktur biji yang seperti ini, yang di dalam embrionya sendiri sudah ada cadangan makanan karena kotiledonnya nampak gendut, dengan biji yang seperti ini. Di embrionya tidak ada cadangan makanan dan cadangan makanannya harus diserap, dihisap, diserap, diambil dari struktur lain yang merupakan endosperm yang harus diserap melalui alat serap, alat hisap, haustorium yang harus dibentuk. Kira-kira bagaimana pertumbuhan perkecambahannya itu? Mana yang lebih visible, lebih cepat untuk berkecambah dari dua struktur ini? Ya, izin menjawab, Bu. Silakan Mbak Fani. Ya, yang paling cepat berkecambah itu yang embrio kacang. Yang embrio kacang. Kenapa Mbak Fani? Baik-baik. Alasannya Mbak Fani karena makanannya ini sudah ada di dalam organ embrionya sendiri, begitu ya. Sehingga untuk mengurai makanan di sini ini isinya kan lemak, protein, tepung ya toh, kan belum glukosa. Lalu harus diubah dulu menjadi glukosa untuk masuk ke sini. Ingat di fisiologi itu ada gambar biji kecambah, ada apa namanya, ada hormon di sini yang berperan dan seterusnya. Ini lebih cepat dibandingkan yang kelapa karena kelapa ini masih menunggu beli dulu. Nah, kalau ini enggak, ini sudah ada. Jadi ini ibarat saudara kalau lapar di rumah di kulkas itu banyak makanan, maka urusan lapar itu segera teratasi. Hitungannya enggak sampai jam. Tapi kalau ini harus diserap dulu. Ini seperti saudara, kalau lapar di rumah enggak ada apa-apa, habis. Kulkas kosong, makanan enggak ada, saudara baru bisa dapat makan setelah pesan GoFood.